berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kami akan coba sharing. Ini adalah salah satu project yang kami tangani, yaitu sebuah project perencanaan akustik dan juga lighting untuk sebuah ruangan gereja, yaitu namanya Gereja Katolik Paroki Santo Pius X yang ada di Karanganyar. Gereja ini posisinya, kalau mungkin Bapak Ibu yang sering lewat dari Solo mau ke arah Tawangmangu misalnya, gereja ini persis berada di depan alun-alun Karanganyar. Nah, gereja ini memang kemarin kemudian didesain ulang, artinya dirubuhkan kemudian dibangun gereja yang baru, dan kemudian tim kami dihubungi untuk meminta bantuan untuk membantu perencana, dalam hal ini arsitek, dalam perencanaan untuk akustik ruangnya serta perencanaan untuk lightingnya. Sifat proyek ini adalah proyek pengabdian begitu ya, sehingga ya memang kemudian lebih banyak sifatnya membantu begitu ya. Nah, bangunan lamanya memang sebenarnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini dari foto-fotonya ya, ini dari foto-foto gereja yang lama. Jadi gereja yang lamanya kira-kira seperti ini tampilannya gitu ya. Oh, ini udah proses pembangunan yang baru ya, sorry, malah jadi spoiler. Nah, jadi ini gerejanya yang lama itu nah ini ya, gereja yang lama seperti ini ya, yang ini kemudian apa namanya, ya ini ya. Nah, ini tampilan gereja yang lama. Jadi gerejanya boleh dibilang ya gereja zaman dulu lah begitu ya. Gerejanya cukup pendek, kemudian juga karena umat yang bertambah banyak, sehingga dibutuhkan untuk membangun sebuah gereja yang baru gitu ya. Nah, secara tampilan kira-kira seperti ini ya tampak depannya gitu. Saya tidak akan menunjukkan secara lengkap semuanya karena berkaitan dengan copyright yang membuat gambar juga. Jadi ini tampak depannya kira-kira seperti ini begitu ya akan jadinya. Gereja ini itu memiliki luasan sekitar untuk ruang ibadahnya saja ya. Ruang ibadahnya saja itu sekitar 600 meter persegi untuk lantai dasar. Kemudian juga dia dilengkapi dengan balkon ya. Balkonnya itu luasannya sekitar sepertiganya ya, sekitar 200-an meter persegi. Namun gereja ini untuk desain yang baru itu cukup tinggi ya. Ketinggian maksimum itu ada di angka sekitar 16 meter. 16 meter dengan ketinggian dari lantai sampai ke puncak jure atap ini yang di sini itu sekitar 10 meteran. Kemudian sampai di puncak di sini itu sekitar 16 meter tadi ya, seperti saya sampaikan. Kira-kira seperti itu, sehingga volume ruangannya itu kalau dihitung, ruangan ininya ya, ruang ibadahnya itu kalau dihitung sekitar di angka 8 ribuan meter kubik ya. Sekitar di angka 8 ribuan meter kubik. Nah, tentunya perencanaan akustik ini kami selalu mulai dari arsitek itu mengharapkan citra visual yang seperti apa ya. Karena nanti kami perlu menyesuaikan dengan tadi ya, arsiteknya maunya kayak apa sih. Tampilan yang diharapkan oleh arsiteknya seperti apa gitu ya, sehingga nanti kami yang akan menyesuaikan, oh nanti ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, itu dan sebagainya. Tentunya juga masukan-masukan dari kami juga akan bersifat juga membantu untuk memperkuat konsep desain yang dipikirkan oleh arsitek begitu ya. Nah, kali ini saya hanya akan fokus di akustiknya saja karena untuk tata lampunya itu teman saya satu yang lebih paham begitu ya, yang lebih expert di bidangnya. Saya akan fokus di akustik saja. Nah, pertama jadi kualitas akustik sebuah ruang itu ditentukan oleh
beberapa hal ya, bisa dilihat ya, sorry. Kualitas akustik sebuah ruangan itu bisa dilihat dari yang namanya standar ya. Kita punya standar acuan. Kita bisa ngomong misalnya, oh ini baik, ini buruk, ini jelek, begitu kan, tentunya harus ada acuannya ya. Kecuali kalau kita bicara tentang citra visual. Citra visual itu kan kadang bisa tergantung preferensi masing-masing orang ya. Tapi ketika bicara tentang akustik ruang, eh, kita selalu harus merujuk pada standar. Nah, standarnya banyak ya. Standar untuk menentukan apakah sebuah ruang ini akustik ruangnya bagus atau tidak itu banyak. Salah satu standar yang selalu saya bilang standar pertama dan utama adalah namanya ini, waktu dengung. Ya, waktu dengung atau kadang juga dikenal dengan nama RT60, atau kadang di beberapa software itu digunakan istilah T30. Ya, istilahnya T30. Nah, RT60 atau waktu dengung ini itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah suara yang energinya berkurang sebesar 60 dB gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan sebuah energi suara di dalam ruang untuk berkurang sebanyak 60 dB gitu ya. Jadi ini standar pertama dan utama ya. Pada umumnya kita mau lihat kualitas akustik sebuah ruang bagus atau enggak, pertama pasti ini dulu. Setelah itu baru kita lihat parameter-parameter yang lain. Nah, RT60 kita mau menentukan ruangan ini itu kualitas akustik ruangnya harus berapa, RT60-nya harus berapa, itu ditentukan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah ditentukan fungsi ruangannya secara bunyi untuk apa. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada garis hitam tebal ini, ya, garis hitam tebal ini yang dia tulis di sini speech auditorium. Jadi ini garis untuk kalau ruangannya mau dipakai untuk kegiatannya khusus hanya untuk speech. Jadi misalnya khusus untuk seminar, khusus untuk pertemuan ilmiah, misalnya khusus untuk kuliah umum, misalnya kayak gitu ya. Terus di atas lagi misalnya di sini ada garis untuk ruangan yang fungsinya untuk opera teater. Ya, opera teater itu kan dia ngomong tapi juga nyanyi. Ya, ngomong tapi juga nyanyi. Kadang-kadang juga diselingi musik. Ya, di dalam opera teater. Kemudian di atasnya lagi ada concert hall for light music. Light music di sini kita anggapannya seperti musik pop ya, gitu, progressive rock misalnya ya. Seperti band-band yang pada umumnya kita kenal lah. Tentunya bukan band rock misalnya atau mungkin band yang ini ya, yang musiknya cadas mungkin atau gimana gitu ya. Jadi untuk musik-musik yang ringan, blues, jazz kayak gitu-gitu ya. Nah, ini di sini garisnya. Sedangkan di atasnya lagi adalah concert hall for orchestral music. Orkestra yang komplit gitu ya. Kita lihat ada trumpetnya, ada violinnya, ada selonya, ada macam-macam begitu ya, harpa dan sebagainya, trumpet dan sebagainya. Ini concert hall for light music. Kemudian di atas lagi ada church music. Ya, church music. Church music ini jangan dibayangkan church seperti yang sekarang kita kenal ya. Jadi church music di sini yang dimaksudkan adalah gereja zaman dulu. Jadi gereja-gereja yang seperti misalnya di basilika, katedral begitu ya, gereja-gereja yang gede-gede gitu ya, yang memang musiknya musik-musik lama gitu ya. Kalau sekarang kan gereja banyak yang musiknya sudah masuk ke ranah musik-musik yang iramanya pop gitu ya. Nah, jadi tadi yang pertama, berapa sih nilai RT untuk ruangan ini? Di pertama ditentukan oleh fungsi ruangannya secara audial itu untuk apa. Ya, kemudian yang kedua ditentukan oleh volume ruangannya berapa. Jadi ruangan dengan fungsi yang sama, sama-sama gereja misalnya, kalau volumenya beda, reverberation time-nya atau waktu dengungnya juga akan beda. Standar RT-nya akan beda. Ya. Apalagi kalau volumenya sama, fungsinya beda. Udah pasti RT-nya pasti akan beda. Jadi semakin tinggi volume sebuah ruangan, semakin besar volume sebuah ruangan, waktu dengungnya akan tambah tinggi, akan tambah panjang.
Nah, bagaimana menentukan di sini? Nah, di sini karena tadi volumenya ada di angka sekitar 8 ribuan, maka saya akan narik garis lurus ke atas, garis hijau putus-putus ini ya, sampai bersinggungan dengan salah satu garis hitam yang fungsinya cocok dengan ruangan yang mau saya desain. Nah, di sini kenapa saya nggak ambil church music? Karena tadi ya, church music yang dimaksud di sini adalah church yang gereja-gereja lama, begitu ya. Nah, karena di sini adalah gereja, gereja itu salah satu ruangan, fungsi ruang yang cukup sulit juga treatment akustiknya. Karena tadi ada musik, tapi juga ada pidato, pembacaan firman, khotbah, begitu ya. Jadi ada speech, tapi juga ada musiknya. Nah, biasanya di ruangan seperti ini itu kita nggak bisa memaksakan diri speech-nya harus paling bagus atau musiknya harus paling bagus. Karena kalau ruangan seperti ini biasanya kita diharapkan untuk melakukan kompromi agar pendetanya atau pasturnya itu suaranya tidak jelek pada saat dia membacakan firman atau khotbah, tapi yang musik juga ketika dia nyanyi tidak menjadi jelek karena RT-nya terlalu rendah. Nah, nanti saya akan bahas materi khusus misalnya terkait dengan reverberation time ini. Nah, sehingga di sini ketika bersinggungan dengan garis hitam saya milih antara dia di opera theater ataukah dia di concert hall for light music. Jadi antara dua ini. Nah, singgungan ini kemudian saya tarik garis ke sebelah kiri, saya nemu angkanya di antara 1,6 dan 1,4. Nah, di sini kemudian saya ngambil nilai tengahnya. Oke deh, kita kompromi nilai tengahnya di angka 1,5. 1,5 gitu ya, di angka 1,5. Nah, 1,5 itu hanya berlaku untuk frekuensi bunyi 500 Hz. Di sini kalau kita lihat RT 500, dia mintanya 1,5. Kalau mintanya 1,5, maka yang frekuensi bass itu biasanya diminta lebih tinggi. Ya, apalagi untuk ruang-ruang yang sakral. Ya, untuk ruang-ruang yang sakral itu kita butuh bass yang sedikit lebih panjang bunyinya sehingga terasa keagungannya di dalam ruangan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lagi di video yang lain kenapa kita butuh, bagaimana cara ngitungnya, bagaimana RT-nya kemudian harus lebih tinggi begitu ya. Nah, jadi frekuensi bassnya di sini waktu itu kami tetapkan frekuensi bassnya di sekitar angka 2 detik. Kemudian untuk frekuensi high-nya, frekuensi mid itu middle ini 1,5 itu kan berarti yang 500 sama 1000, bass berarti yang 250 sama 125 dan di lebih rendah. Kemudian yang frekuensi high itu kan berarti yang 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz dan seterusnya di atasnya gitu ya. Nah, untuk frekuensi high itu bisa di angka 1,5 atau lebih rendah. Nah, kenapa? Nah, nanti saya akan buatkan video terkait dengan teorinya. Jadi di sini ketetapan kami untuk ruangan ini standar yang kami dapatkan adalah RT 60-nya untuk frekuensi tengah 1,5 detik, frekuensi bass itu sekitar 2 detik dan frekuensi tinggi 1,5 detik atau lebih rendah tidak apa-apa. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa ada banyak standar ya. Ada reverberation time, ada clarity, ada definition, ada lateral fraction, ada STI, macam-macam. Ya, ada macam-macam. Akan saya buatkan nanti video khusus untuk ini ya. Nah, kami cuma mau lihat ininya saja. Karena tadi ya, kalau RT-nya oke, biasanya teman-teman yang lain akan ngikut. Kalau reverberation time-nya good, bagus, biasanya yang lainnya akan ikutan bagus juga. Meskipun memang nanti kita harus ngecek lagi lebih rinci gitu. Ini bagusnya bagus beneran atau enggak gitu ya. Nah, kualitas akustik sebuah ruang itu ditentukan oleh ada dua faktor utama. Yang pertama adalah room shape, bentuk ruang. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor materialnya. Nah, semakin gede volume ruangnya, itu semakin sulit atau semakin besar juga effort yang harus kita berikan untuk mendapatkan kualitas akustik ruang yang baik. Ya, semakin besar volumenya, semakin besar juga effort yang harus kita lakukan. Nah, salah satu effort yang bisa dilakukan adalah membuat ruangan itu menjadi
diffuse atau membuat ruangan itu menjadi memantulkan bunyi dengan cara memecah energi bunyi. Salah satu yang disarankan itu adalah kalau kita mau menghindari dari gaung yang lama di dalam ruangan itu adalah seminimal mungkin menggunakan bidang flat. Jadi misalnya plafonnya kita desain flat rata gitu ya, nah itu dihindari. Dinding misalnya rata aja gitu, nah itu juga harus dihindari. Ini salah satu contoh, ini adalah sebuah ruang concert hall adanya di Amsterdam kalau saya nggak keliru ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, plafonnya, dindingnya, bahkan dinding di bawah sini ini kan semua nggak ada yang flat ya kalau kita lihat. Semua ditekuk oleh si desainernya. Kenapa? Ya tadi, karena ruangannya gede, kalau kita mau dapatkan kualitas akustik yang bagus, salah satu effortnya adalah tadi, kita menghindari bidang yang flat di dalam ruangan. Ini juga contoh bagaimana membuat ruangan itu akustiknya menjadi lebih enak dengan menghindari bentuk yang flat ya. Ini masjid di Madinah kalau saya tidak salah, semoga saya tidak keliru ya. Nanti teman-teman bisa koreksi. Teman-teman kalau lihat di sini ya, plafonnya ini kan udah ada yang flat ya. Dia mainkan desain plafonnya, dia mainkan desain dinding kolom-kolomnya ya. Kolom-kolomnya dimainkan dengan ornamen dan segala macam ya. Bangunan-bangunan lama yang masih menggunakan banyak ornamen, kualitas akustiknya lebih nyaman di kuping ketimbang bangunan-bangunan modern yang lebih banyak menggunakan bidang flat. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ini sebelah kiri, sebelah kanan misalnya ini masjid di Iran kalau saya tidak salah. Masjid di Iran. Kalau misalnya teman-teman bisa dapat videonya di YouTube, ada orang yang azan di bawah sini, suaranya sangat enak, suaranya itu sangat nyaman di kuping ketika dia melakukan azan di bawah di tempat ini, sehingga bunyi yang naik ke atas itu dikembalikan ke bawah dalam bentuk energinya itu sudah dipecah begitu ya. Energinya sudah dipecah sehingga sampai di kuping itu rasanya lebih enak di telinga gitu ya. Ini juga salah satu ruang di Kota Semarang ya. Kalau saya tidak keliru itu Raja Wali Center kalau saya nggak salah. Nah ini kalau teman-teman lihat ini plafonnya itu dia mau berusaha untuk menghindari bentuk flat di area plafon sehingga dimainkan bentuk segitiga seperti ini. Ya bentuk segitiga ini dimanfaatkan dia untuk menghindari bentuk yang flat di area plafon. Ya. Jadi yang pertama tadi ya bagaimana kita bermain dengan bentuk ruang. Yang kedua itu yang berkaitan dengan material. Jadi bagaimana kita memilih dan menggunakan material. Nah, material akustik ruang ada 3 tipe. Refleksi, memantulkan energi, absorpsi itu menyerap energi bunyi, dan difusi itu memecah energi bunyi. Nah, material absorpsi ini masih dibagi 3 lagi. Ada material yang lebih cenderung menyerap energi bass, ada material yang lebih cenderung menyerap energi di treble, kemudian ada material yang lebih cenderung menyerap di frekuensi tengah ya. Ada panel absorber, ada porous absorber, kemudian ada ada slotted panel istilahnya namanya ya tampilannya. Jadi macam-macam seperti ini ya. Jadi kalau yang paling kanan ini kan cenderung diffuse, kemudian yang ini cenderung dia adalah penyerap berpori ya. Ini biasanya materialnya adalah rock wool kemudian dilapis dengan kain aja. Ini biasanya yang ini biasanya disebut dengan slotted panel ya. Dia cenderung untuk menyerap frekuensi tengah. Kemudian ini ada misalnya yang ini biasanya kita temui produk Armstrong ini seperti ini. Ini dia biasanya juga main di frekuensi tengah dan frekuensi atas. Kemudian yang bintik-bintik seperti ini saya yakin ini paling familiar ya. Ini ada banyak sekarang, ini ada Jaya Bell, ada A+, ada Eco Block punyanya Elephant Gypsum gitu ya. Ini juga cenderung untuk frekuensi tengah dan frekuensi atas ya. Jadi biasanya yang ini harus dikombin lagi dengan yang namanya bass trap. Bass trap itu untuk mengkondisikan atau untuk meredam bunyi frekuensi bass. Nah, kemudian dari sini kami mengembangkan ide desain ya, kami berikan 3 alternatif.
Ya, 3 alternatif sehingga nanti bisa dipilih oleh klien ya. Dia secara visual dia senang yang mana. Kemudian yang kedua secara hasil dia prefer yang mana. Dan yang ketiga yang juga penting adalah secara duit mana yang cocok dengan RAB-nya. Ya, mana yang cocok dengan budgetnya gitu ya. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya sekedar desainnya wah mantep bagus performanya keren, tapi juga kita harus memikirkan budgetnya cukup nggak gitu ya. Ya, terlalu tinggi nggak misalnya. Nah, ide desain kami yang pertama inspirasinya dari sini. Ini adalah interior dari auditorium ada di Spanyol kalau saya tidak salah ya, Auditorio de Tenerife. Gedungnya keren, ini ya gedung aslinya keren, arsiteknya Pak Santiago Calatrava dan interiornya seperti ini. Kenapa inspirasinya dari sini ya tadi karena volume ruangnya besar 8.000 meter kubik. Kami kepengen kemudian ruangannya itu bentuknya harus difus. Bentuk ruangannya harus difus. Sehingga nanti effort di dalam menggunakan material akustik tidak harus terlalu banyak. Ya, material akustiknya tidak terlalu banyak kami butuhkan karena ruangannya sudah difus. Jadi ide pertamanya seperti ini. Nah, kemudian dari sini kami mulai ngeplot ya, Oke, plafonnya kita buat seperti itu ya, ini area plafonnya ya. Plafonnya kita buat seperti itu, kemudian kami hanya menggunakan material A+ di beberapa titik ya. Kemudian di belakang ini kami treatment dengan bass trap ya. Nah, ini kami treatment dengan bass trap di sini. Yang di sini kami kombinasikan ya material diffuse. Di sini ada, kemudian di sini ada korden ya, di atas sini ada material diffuse lagi. Kemudian plafon untuk bawah balkon kami pakai A+ juga. Dan ada batu alam juga ya. Batu alam itu bisa berfungsi sebagai material akustik khususnya diffuse, tapi harus batu alam yang kasar seperti ini ya. Jangan yang sudah dihalusin gitu ya. Enggak, ya jadi yang harus yang kasar seperti ini. Nah, ini ide yang pertama. Kemudian setelah itu ide yang kedua. Nah, ide yang kedua itu dari sini. Karena desain bangunan aslinya awalnya itu juga bangunan lama ya. Ada Jawa-Jawanya. Dan sebenarnya juga bangunan baru juga bentuknya juga ada Jawa-Jawanya juga. Sehingga kami inspirasinya juga dari joglo seperti ini. Nah, ini akan menjadi sangat diffus ya. Kalau kita lihat plafonnya ini kan ada kayak garis-garis, ini kan kayu-kayu gini ya. Ini ruangannya menjadi akan sangat diffus ya. Nah, di sini rencananya kami akan pakai panel COH menggunakan bukan panel tapi batang COH begitu ya. Batang COH ini dipasang di semua sini. Kemudian di bawah ada kombinasi diffus, kain dan juga batu alam. Kemudian ada tetap pakai A+ juga. Dan di sisi belakang di sini ada banyak bass trapnya. Ya, ada banyak bass trapnya di belakang. Nah, yang ketiga kemudian simple ya. Ya, kita hanya pakai material penyerap semua ya. Ini gereja di Salam ya, gereja Salam. Dulunya bangunan lamanya itu desainnya Romo Mangun, kemudian karena sudah terlalu tua kemudian dirubuhkan, bangun bangunan baru. Nah, waktu itu yang membantu untuk perencanaan akustiknya juga dari tim kami juga. Nanti kapan-kapan saya akan bikin videonya. Nah, jadi di alternatif ketiga memaksimalkan penggunaan material absorb ya. Sehingga jadinya nah ini ya. Ini yang di plafon banyak absorbnya. Yang lain kurang lebih masih sama dengan alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, setelah itu kemudian kami uji. Ya. Di sini misalnya yang opsi 1 yang referensinya dari desain Pak Calatrava itu ya. Ini ada referensi ya, waktu dengungnya ada di 2, angka 2 untuk frekuensi 125, 1,7 untuk frekuensi 250 dan seterusnya, 1,5 untuk frekuensi 500 sampai 4 kHz. Nah, di sini didapat hasilnya angkanya ini ya. 1,92, 1,8, 1,6, 1,6, 1,5, 1,5. Ya.
Nah, ini angkanya sedikit lebih tinggi ya, mintanya 1,5, tapi minta dari sini dapatnya 1,6. Perbedaan 0,1 sebenarnya nggak terlalu signifikan di telinga orang. Ya, tapi kalau dia misalnya bedanya sudah sampai 0,2, 0,3, itu di telinga kerasa bedanya ya. Di telinga bedanya itu kerasa, bedanya kerasa. Yang opsi 2 di sini juga kita dapat angkanya juga sebenarnya nggak jelek juga, bagus ya. 1,9, 1,9, 1,6, 1,5, 1,5, 1,5. Opsi 3 juga sama, kami dapat angkanya juga nggak jelek-jelek amat ya. 2,2, 1,9, 1,5, 1,4, 1,5, 1,3. Jadi boleh dibilang tiga-tiganya itu hasilnya sebenarnya baik, cukup baik ya, meskipun ada perbedaan 0,1, no problem ya, tidak menjadi masalah begitu ya. Nah, kemudian In dikomparasikan. language, infinitely many words can be Nah, ini written with a small set of dikomparasikan. letters. Begitu kami presentasi, dikomparasikan dan juga kami buat audionya. Kualitas audionya kayak apa sih? Opsi 1 kayak apa, In opsi 2 kayak language, apa, opsi infinitely 3 many kayak words apa. can be written with a small set of Nah, letters. tujuannya supaya apa namanya? Tujuannya tuh supaya owner itu bisa mendengarkan langsung. Karena kalau kadang In bicara language, cuma bicara infinitely many angka words itu can kan be kadang written with a small set of ya letters. antara ngerti enggak gitu ya. Tapi begitu udah dengar aslinya, oh kayak gini gitu ya. Gitu ya. Nah, setelah dengar In language, apa namanya? Setelah dapat keputusan waktu itu diskusi macam-macam gitu ya. Kita diskusi-diskusi ini bagaimana dengan tampilannya, terus bagaimana nanti dengan RAB-nya, kemudian juga bagaimana dengan kualitas akustiknya dan segala macam. Kemudian kami juga nunjukkan di sini RAB-nya kira-kira berapa. Nah, ini juga penting ya teman-teman ya, karena namanya owner pasti dia juga akan memikirkan terkait ini, apalagi ini bangunan sosial keagamaan gitu ya. Beda cerita mungkin kalau dia bangunan komersil ya, dia yakin bahwa nanti besok saya bisa jual mahal nih gedung saya. Nah, misalnya gitu ya, saya bisa dapat banyak orang pakai gitu ya. Ya, saya bisa dapat banyak orang pakai. Nah, di sini misalnya kenapa RAB bruto? Ya, karena belum ada DED-nya. Ya, nanti setelah ada DED-nya baru bisa dihitung RAB netonya berapa. Ya, jadi ini hanya perkiraan kasar. Kami cuma lihat ngecek volumenya di SketchUp. Oh, volumenya sekian. Oke, ini apa namanya? Nek pakai material ini kira-kira habis berapa ya? Nah, kita cari kasaran di internet gitu kan. Oh, nek pakai ini bahannya sekian, nanti kalau untuk koefisien untuk tenaga kerja sekian, kita kalikan sekian, dapatlah RAB brutonya berapa gitu ya. Nah, jadi opsi 1 itu di angka sekitar 616, opsi 2 di angka sekitar 1M ya. Kemudian opsi 3 di angka sekitar 606. Ya. Kenapa Pak yang opsi 2 kok mahal sekali 1M? Karena ada banyak ada banyak eh, apa namanya balok WPC yang digunakan di plafon. Nah, karena WPC-nya banyak sekali, plafonnya kan gede ya itu ya, sehingga pasti keluar uangnya juga banyak. Tapi di sini kami ada bilang ya, kalau mau bekerja bertahap, pelaksanaannya mau bertahap, maka yang opsi 1 ini bisa segini dulu aja cukup, 338 aja cukup. Opsi 2 harus 700 juta, opsi 3 harus 397 juta. Jadi kalau dilihat ya opsi 1 kayaknya menarik begitu ya. Nah, sehingga waktu itu setelah kita diskusi panjang, setelah kita bincang-bincang, kemudian diputuskan untuk kita menggunakan yang opsi 1. Kita pilih yang opsi 1 karena dari segi kualitas akustik dalam ruangnya bagus, masih bagus, tergolong bagus. Kemudian dari tampilan visualnya juga mereka suka, owner suka, ini juga penting ya. Owner suka, arsiteknya pun setuju. Nah, ini juga penting ya, karena kita harus sejalan sama arsiteknya. Jangan sampai arsiteknya mau A terus kemudian memaksakan harus B, Pak. Nah, jangan ya. Kita itu kalau kami
bekerja itu berarti kami under arsitek, di bawah arsitek, sehingga kita itu mensupport si arsitek untuk memberikan desain yang terbaik bagi owner, gitu ya, prinsipnya itu. Nah, satu tadi ya, secara kualitas bagus, secara kedua visual mereka suka, dan yang ketiga secara RAB mereka cocok, ya, sehingga dipilih yang opsi 1 gitu ya. Nah, setelah opsi 1 dipilih, kemudian kami membuat 2 produk lagi ya. Membuat 3 produk lagi. Satu ada produk laporan akhir, kemudian yang kedua itu membuat DED, dan yang ketiga adalah membuat tampilan visual finalnya tuh kayak apa, karena tadi kan kasar ya, kasaran ya. Nah, kemudian kami bikin RAB-nya. Nah, ini ya, bikin RAB-nya. Kita bikin DED-nya. Mohon maaf ya, kita bikin DED-nya. Ini ya, DED-nya ini lengkap banget ya, lengkap banget DED-nya. Kami buat DED-nya lengkap semua, baik untuk yang plafon maupun untuk yang dinding, itu dibuat semua di situ. Kemudian yang terakhir kita membuat ininya, 3D view-nya ya. Nah, kami lebih senang itu membuat 3D yang sifatnya dinamis ya, bukan 3D yang statis, gambar 3D gitu terus jadi JPEG gitu ya. Kami sedangnya itu bikin 3D yang seperti ini, 360 3D. Karena ini memberikan gambaran secara luas ya, kira-kira ruangnya akan kayak apa. Nah, ini kira-kira ruangnya seperti ini nanti jadinya. Nah, ini spoiler alert. Spoiler untuk umat gereja Santo Pius X di Karanganyar gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang nonton. Nah, ini jadi di interiornya kira-kira nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, interiornya kira-kira akan seperti ini. Nah, ini tadi ya, jadi plafonnya ini yang warnanya agak coklat itu pakai material A+. Kemudian yang ini coklat ini combine ya. Combine, di bawah ini sloped panel, di atas diffuse panel. Di belakang sini itu ada roster yang juga nanti berfungsi untuk ventilasi alami. Ini kainnya ada fungsi akustik juga, ini ya, kain merah di sini, gorden ini. Kemudian ini roster-roster ini ada fungsi akustik juga karena dia akan berfungsi sebagai absorber dan juga berfungsi sebagai diffuser ya. Kemudian di belakang ini yang coklat-coklat ya, ini bass trap ya di sini. Di atas ini juga ada tapi ini posisi kameranya enggak kelihatan ya. Ya, kurang lebih tampilan gerejanya seperti ini. Sekarang gerejanya dalam proses pembangunan, masih sementara proses pembangunan, strukturnya sudah jadi, dindingnya sudah naik, kemudian sekarang mau masuk ke proses plafonnya, gitu ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau berdonasi ke gereja ini ya, sekalian saya ngiklankan aja, gitu ya. Baik. Itu untuk video kami kali ini, semoga bermanfaat. Jika rekan-rekan ada pertanyaan atau apa bisa silakan chat di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat baik untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun mungkin untuk para profesional di luar sana. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan bisa like video kami, bisa subscribe juga channel kami untuk informasi-informasi dan juga ulasan-ulasan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perancangan akustik ruang maupun lighting ruangan. Sampai jumpa di video berikutnya.